warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nurmayanti dari kelas 12-7 ATKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KD 3.3 dan KD 4.3 tentang iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. A. Pengertian iman kepada hari akhir. Keyakinan akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan, baik dan buruk yang dilakukan setiap manusia pasti akan diperhitungkan seadil-adilnya di akhirat kelak. Kehidupan manusia tidak berakhir dengan kematian. Kematian hanya akhir masa ujian di dunia. 1. Makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah, Surat ke-1 ayat 4, hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Quran Surat Al-Mumtahanah, Surat ke-60 ayat 3. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian iman kepada hari akhir adalah kepercayaan dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. A. Hari kiamat menurut Al-Quran. 1. Kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil. Menurut bahasa, kiamat sugro adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Adapun pengertian istilahnya adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Quran Surat Ali Imran, Surat ketiga ayat 185. 2. Kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur lemburnya alam semesta secara total dan serentak. Perhatikan pada kandungan isi Quran Surat At-Takwir, Surat 81, ayat 1, 2, 3, 6, dan 11. Melalui ayat tersebut, peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Pada saat kiamat kubro ini, insya Allah seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu, jadi tidak akan mengalami kiamat kubro. Hari kiamat menurut teori ilmu alam. 1. Menurut teori fisika, sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi. Tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 dikali 1010 km sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul sinarnya karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik, laksana tsunami, akhirnya hancurlah bumi. 2. Menurut teori geologi, eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin, akibatnya gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama sekali, atau evolusi, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat selanjutnya, bagian tengah masih panas, zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari. Akibatnya putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadinya. B. Periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'ats. Pengertian Yaumul Ba'ats adalah proses dibangkitkan seluruh makhluk dari alam kuburnya atau alam barzah
Peristiwa ini terjadi setelah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia. Perhatikan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut yang artinya, pada hari itu mereka semuanya dibangkitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Mujadalah Surat 58 ayat 6. 2. Alam mahsyar adalah proses berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya atau alam barzah. Lalu seluruh manusia mengikuti dikumpulkan menuju sebuah tempat yang luas yaitu padang mahsyar. 3. Yaumul hisab dan yaumul mizan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan untuk dihisab, baik itu amal baik maupun amal buruk. Setiap dosa yang dilakukan akan dihisab, hitung atau diperhitungkan dengan sangat teliti. Setelah perhitungan ini, lalu dilakukan proses penimbangan amal atau mizan. Saat proses ini berlangsung, tidak ada seorang pun dizolimi. Hal ini dapat dikaji dalam prosesnya, yaitu saat amalan setiap manusia dihitung, anggota tubuhnya menjadi saksi. Empat, As-Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepi neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asyirat ini tergantung pada amal perbuatan setiap manusia, termasuk hasil timbangan yang diperolehnya. 5. Yaumul Fas dan Zaza adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap nasib orang-orang beriman dan orang-orang kafir di akhirat kelak, sehingga menjadi jelas manusia yang beruntung dan celaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Quran Surat Al-Mursalat Surat 70 ayat 14-15. C. Tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. Berikut tanda-tanda penghayatan iman kepada hari akhir dalam perilaku sehari-hari. 1. Beriman pada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia ini hanya bersifat sementara. 2. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu sangat tidak ada artinya, kalau bukan karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia sangat tidak pantas bersikap takabur. 3. Mempercayai akan datangnya hari akhir membuat manusia menghindari perbuatan tidak baik, sehingga apapun yang diperbuat akan dipikirkan terlebih dahulu, sesuai atau tidaknya dengan norma-norma agama. 4. Mengantarkan manusia untuk tetap melakukan amal solih meskipun tidak menghasilkan keuntungan materi. 5. Tumbuhnya perilaku akhlakul kalimah seperti mawas diri, yaitu suatu sikap bertanya tentang kekurangan yang terdapat pada diri mengenai ibadah yang dilakukan. Sikap semangat untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi akhirat. Ikhlas dalam berbuat yang didasarkan hanya untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 1. Membiasakan hidup berhati-hati karena sekecil apapun perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di kemudian hari. 2. Tidak menunda-nunda amal solih karena waktu tidak pernah terulang kembali. 3. Segera bertaubat apabila berbuat salah atau dosa sebelum ajal tiba. 4. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kekayaan, kekuasaan, ketampanan, kecantikan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar tidak mendapat azab di akhirat yang sangat pedih dan abadi. E. Hikmah beriman kepada hari akhir. 1. Sebagai motivasi untuk berbuat baik atau amal solih di dunia sebagai bekal menuju alam akhirat.
2. Mendorong orang beriman untuk selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, karena sekecil apapun yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. 3. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana mendekatkan diri kepadanya dan untuk mendapatkan surga. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.